Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan pada kita sehingga bisa hadir di majelis rutin kita setiap hari Ahad pekan yang kedua untuk melanjutkan kajian rutin kitab tafsir Juz Amma Ta'lif Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Terima kasih jazakumullah khairan kepada pengurus yayasan atas undangannya. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita untuk silaturahim bahasa Indonesia, untuk saling mengeratkan hubungan dan juga wasilah untuk terus belajar, menambah ilmu, mengikis kebodohan yang ada pada diri kita, karena sesungguhnya manusia itu Allah ciptakan dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa, jahil 100%. Kemudian dengan belajar sedikit demi sedikit jahilnya hilang. Tadinya 100% menjadi 99, 98, 97 terus. Semakin orang banyak belajar, insya Allah kejahilannya, ketidaktahuannya berkurang dan ilmunya bertambah. Mudah-mudahan dengan bertambahnya ilmu, bertambah keimanan kita. Karena iman butuh dikuatkan itu dengan ilmu, seperti yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam tafsir surat Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu. Semua orang merugi kecuali orang beriman. Iman itu adalah ilmu, amal, dakwah, sabar. Karena tidak mungkin seseorang beriman dengan iman yang benar tanpa dia mempelajari ilmu. Ya, maka ya minimalnya seminggu sekali kita mengaji, yang sisanya di rumah kita belajar dengan membaca, dengan menggunakan fasilitas yang mudah, aplikasi atau yang lainnya, kita juga belajar. Mudah-mudahan itu menambah ilmu. Ya, di samping atau di sela-sela kesibukan kita, terlebih di zaman sekarang, ya, zaman fitnah, setiap kita disibukkan, lebih tepatnya dilalaikan dengan
kesibukan duniawi. Maka kalau kita nggak sempat lagi untuk belajar, ya khawatirkan kesibukan kita itu tidak ada nilainya. Nah, dengan kita belajar, mudah-mudahan itu bisa mengimbangi, ya. Jangan sampai dunia terus yang dikejar, ya, ada akhiratnya untuk pengingat, untuk mengerem, ya, yang kebablasan dari kehidupan duniawi. Baik. Mudah-mudahan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahalanya di rabbal alamin. Para jemaah rahimakumullah, kita lanjutkan tafsir surat At-Takwir. Di pertemuan sebelumnya kita sudah baca firman Allah taala, wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Ayat berapa? Ya, walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, 23 ya. Sungguh ya, dia telah melihatnya. Maksudnya Nabi Muhammad telah melihat malaikat Jibril bil ufuqil mubin, ya, di ufuk. Ufuk itu artinya janibus sama, sisi dari langit. Al-mubin artinya al-bayyin, al-zahir, yang jelas. Jadi Nabi Muhammad SAW memang beliau telah melihat sosok malaikat Jibril dalam bentuk aslinya, yaitu sebanyak 2 kali ya. Yang pertama ketika di Gua Hira ketika turun wahyu pertama kali, surat Al-Alaq, sebagaimana dijelaskan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang kedua ketika di langit, ya, peristiwa Isra Mi'raj, ya, di langit ke-7, ya, peristiwa Isra Mi'raj, ya, Nabi melihat malaikat Jibril, ya, dalam bentuk aslinya, ya, karena kadang malaikat itu juga datang kepada Nabi tapi dalam bentuk samaran, menyamar, ya, sebagai manusia. Nah, dalam bentuk aslinya dilihat oleh Nabi sebanyak 2 kali. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Wa ma huwa, dan tidaklah dia maksudnya Nabi Muhammad, 'alal ghaibi, ya, terhadap perkara gaib, bidhanin. Bidhanin artinya bibakhil. Dhanin artinya bakhil, pelit. Tidaklah Nabi Muhammad SAW, atau bukanlah beliau orang yang bakhil, orang yang pelit menyampaikan perkara yang gaib, ya. Hanya saja beliau menyampaikannya itu menunggu wahyu, ya, yang diwahyukan kepada beliau. Nah, ketika ada wahyu maka beliau sampaikan, tidak ada yang disembunyikan sedikit. Baik, sampai situ. Sekarang kita lanjutkan dari ayat wa ma huwa biqauli syaitonir rajim sampai akhir ayat. Silakan, ada yang baca dulu. Ada yang bacanya? Ya. Silakan Mas. Ayat 25 surat At-Takwir sampai ayat terakhir. Sama terjemahannya. A'udzu
بالله من الشيطان الرجيم وما هو بقول شيطان الرجيم فتأولت para perkataan setan yang terkutuk fa'aina tadhhabun maka kemanakah kamu akan pergi in huwa illa dzikrul lil alamin. Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam. Liman syaa minkum an yastaqim, yaitu bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus. Wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki oleh Allah Tuhan seluruh alam. Baik, syukran, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim." Dan bukanlah dia, ya, huwa di sini maksudnya Al-Qur'anul Karim. Dan bukanlah dia biqauli, ucapan syaitonir rajim. Syaiton artinya setan, rajim artinya terkutuk. Jadi Al-Quran itu bukanlah ucapan setan yang terkutuk. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ay laisal Qur'anu biqauli ahadin minasyayatin. Bukanlah Al-Quran itu ucapan seorang pun dari setan-setan. Jadi Al-Quran bukanlah dan tidaklah mungkin dia ucapan salah seorang dari setan-setan. Ya, salah seorang atau salah satu dari setan-setan. Karena setan itu ada dari bangsa jin, ada dari bangsa manusia. Minal jinnati wan nas. Kalau dari bangsa manusia, seorang setan. Kalau dari bangsa jin, sesosok setan dari bangsa jin. Wa humul kahanatu alladzina tuhi ilaihimus syayatin al-wahya wa yakdzibuna ma'ahu wa yukhbiruna an-nasa fayadhunnunahum shadiqin. Yang dimaksud setan-setan atau salah satu dari setan-setan mereka itu adalah al-kahanah, para dukun, para peramal dan yang sejenisnya, yang mereka itu diberi wahyu oleh setan-setan, ya, para dukun itu mereka diberi wahyu, bisikan-bisikan oleh setan. Kemudian para setan itu atau para dukun itu melakukan kedustaan bersamaan dengan wahyu dari setan tersebut, kemudian mengabarkan kepada manusia sehingga mereka menganggapnya para dukun itu orang-orang yang jujur, orang yang benar. Ya, jadi dukun itu dia mendapat berita dari setan, ya, dari bangsa jin. Ya, yang terkadang bangsa jin itu mencuri berita dari langit. Mencuri berita dari langit. Ada kalanya berita itu
sampai ke bawah kepada manusia. Ada kalanya berita itu tidak sampai kepada manusia karena dilempar jin-jin tersebut oleh atau dengan bintang-bintang, sehingga dia gagal menyampaikan berita tersebut, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Jadi jin-jin itu bertumpuk-tumpuk sampai ke langit mencuri berita. Ada kalanya dia berhasil, ada kalanya tidak. Nah, yang berhasil, berita yang dicuri itu disampaikan kepada para dukun, lebih tepatnya dijual, karena tidak ada makan siang gratis. Dijual kepada para dukun dengan imbalan apa? Ya tentunya mereka melakukan kesyirikan, kekufuran, itu imbalannya. Nah, berita yang dicuri dari langit ini nanti benar terjadi, ya. Makanya ada kalanya dukun itu benar, tetapi yang benarnya cuma satu misalnya, yang salahnya lebih banyak. Itu kedustaannya di situ. Jadi satu kebenaran dicampur mungkin dengan 100 kedustaan. Jadi dukun itu lebih tepat disebut sebagai pendusta, karena yang benarnya cuma 1, 2, sisanya ya itu cuma akal-akalan dia, trik-trik dia, karangan-karangan dia, itu aja. Karena pada hakikatnya tidak ada yang tahu perkara gaib selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para rasul pun mereka tahu perkara gaib itu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illa man irtadha min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Hanya Allah yang tahu perkara yang gaib. Allah tidak menampakkan perkara gaibnya kepada siapapun. Illa man irtadha min rasul, kecuali yang Allah ridhai dari para rasul. Jadi para dukun itu nggak tahu ya perkara gaib. Nah, Al-Quran itu di sini disebutkan dia bukan ucapan setan ya, yang diwahyukan kepada dukun, yang kadang beritanya benar, kadang banyak gak benarnya. Nah, Al-Quran itu bukan begitu. Tetapi Al-Quran ini firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad, maka semua yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu benar, pasti terjadi. Itu ya. Jadi kalau dukun mah ngasih berita sesekali benar, lebih seringnya gak benar. Sedangkan Al-Quran, semua yang disampaikan dalam Al-Quran, disampaikan oleh Nabi Muhammad berupa Al-Quran, ayat-ayat Quran, itu pasti benar adanya. Berita tentang kejadian yang akan terjadi, pasti terjadi. Ya. Dan itu sudah banyak faktanya ya, yang disebutkan dalam Al-Quran terjadi. Misalnya ketika di zaman para sahabat masih hidup, ketika Allah berfirman Alif Lam Mim ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Ya, tentang kehancuran pasukan Romawi dan juga Persia yang akan ditaklukkan. Ya, pada saat itu, ketika turun ayat itu, orang-orang kafir sudah pasti mereka nggak percaya. Ya.
mentertawakan. Ya, sebagian sahabat, sebagian orang beriman juga, sebagiannya ada yang apa iya gitu. Mengingat pasukan Romawi dan pasukan Persia dibandingkan dengan kaum muslimin, kekuatannya itu nggak berimbang. Pasukan Romawi, pasukan Persia itu mungkin dua pasukan terbesar pada saat itu. Sehingga kalau diberitakan nanti kaum muslimin, orang-orang Arab akan menaklukkan Romawi dan Persia, mungkin banyak yang meragukan. Tetapi karena itu firman Allah, ya terjadi. Bahkan orang-orang kafir itu mereka meledek, ya. Kita ini orang Arab, orang kafir Quraisy datang ke Romawi, kita ini jualan, berdagang, dan kadang di sana itu kita nggak dihargai. Kita ini cuma penjual, pedagang di sana. Kita datang ke sana, kita jual dagangan kita, habis itu kita pulang. Gimana mungkin kita bisa menguasai istana Romawi dan Persia? Itu ejekan-ejekan, tetapi terjadi, ya. Di masa Khalifah Umar bin Khattab, ya, ditaklukkan semuanya. Baik. Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Jadi Al-Quran bukanlah ucapan setan yang terkutuk. Fa'aina tadhabun, maka kemanakah kalian akan pergi? Ya, jadi Al-Quran itu firman Allah, yang diucapkan dalam Al-Quran itu semuanya benar. Ya, kalau kalian tidak mengimani Al-Quran, kufur terhadap Al-Quran, mau kemana? In huwa illa dzikrul lil alamin. Bukanlah Al-Quran itu melainkan dzikrun, peringatan, lil alamin, untuk seluruh alam semesta. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, di sini beliau membahas dari sisi bahasa, yaitu kata in, ya. In dalam ayat ini, ya, in huwa illa. In di sini maknanya adalah nafiyah. Artinya sama dengan ma yang maknanya peniadaan. Tadi sudah kita baca terjemahannya, tidaklah dia atau Al-Quran itu melainkan. Jadi in di sini artinya tidaklah, penafian. Ya, dalilnya karena setelah in itu ada illa, pengecualian. Kaidahnya dalam bahasa Arab, kalau ada illa sebelumnya ada in, maka in di situ maknanya nafiyah. Ya. Kalau ada in di depannya ada illa, maka makna dari in tersebut adalah nafiyah, peniadaan. Karena in itu memiliki beberapa makna. Yang pertama, maknanya nafiyah seperti tadi, ya, dalam ayat ini. Tidaklah Al-Quran melainkan peringatan, itu nafiyah. Kadang-kadang in itu juga memiliki makna syartiyah, in yang maknanya syarat, ya.
Seperti misalkan in tata'allam tanjah, jika kamu belajar kamu akan berhasil. Nah, in dalam kalimat tersebut maknanya syartiyah ya, dan juga ada makna yang lainnya dari in ya, seperti dia adalah mukhaffifatun minas saqilah. In juga mengandung makna meringankan dari yang berat. Itu beberapa makna in. Nah, membedakan makna nafiyah, makna syartiyah atau makna yang lainnya dilihat dari apa? Dari siyak, ya, dari susunan kalimatnya. Nah, kalau di sini in kenapa bukan syartiyah? Bukan maknanya syarat, karena di depannya ada ilah. Kalau ada ilah, maka berarti dia maknanya nafiyah. Baik. Jadi makna ayat ini ya, in huwa illa dzikrul lil alamin, ay al-Qur'anul ladzi jaa bihi Muhammad wa nazala bihi Jibril ala qalbihi dzikrun bimakna at-tadzkir wa tadakkur. Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yang diwahyukan melalui malaikat Jibril ke dalam hatinya, dia itu adalah peringatan ya. Dzikrun artinya tadzkir ya, peringatan. Fahuwa tadzkirun lil alamin, maka dia Al-Quran merupakan peringatan untuk seluruh alam semesta. Ay annahum yatadakkaruna bihi wa yata'iduna bihi, yaitu mereka bisa mengambil pelajaran, mengambil mauidhah dengan Al-Quran tersebut, mengambil tadkirah, pengingat, dan mengambil mauidhah, nasihat, bimbingan dengan Al-Quran tersebut. Jadi Al-Quran itu dia pengingat ya, peringatan dan pengingat untuk kita. Maka orang lalai itu bisa diingatkan dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Tentunya yang mengingatkannya adalah orang yang paham. Sekarang kita lalai nih, terus baca Quran, bisa nggak menjadi ingat? Ya kalau kitanya nggak paham, nggak bisa. Karena yang bisa mengambil pelajaran itu orang yang berilmu, yang berpikir, ya, yang berpikir. Orang yang tidak berpikir, tidak paham, tidak bisa mengambil peringatan. Sama kayak orang baca petunjuk, ada tulisan besar petunjuk di bahasa Cina atau tulisan Cina, kita nggak ngerti, kita bisa ngambil faedah nggak bisa. Begitu juga Al-Quran. Baik, para jamaah rahimakumullah. Kemudian yang dimaksud al-alamin dalam ayat ini, Al-Quran adalah peringatan untuk al-alamin, man bu'itsa ilaihim Rasulullah SAW. Al-alamin maknanya yang Nabi diutus kepada mereka, itu maksud al-alamin. Nah, Nabi diutus kepada siapa? Ya, kepada umatnya pada saat itu dan seluruh manusia sampai hari kiamat, dan juga kepada bangsa jin. Itu kekhususan Nabi Muhammad SAW dibandingkan dengan rasul-rasul sebelumnya. Rasul sebelumnya Allah utus hanya kepada satu kaum tertentu. Misalkan Nabi Hud Allah utus kepada kaum Ad, hanya kepada kaum Ad saja.
Begitu juga nabi-nabi yang lainnya, Nabi Musa pada Bani Israel, Nabi Ibrahim kepada kaumnya, Nabi Syuaib kepada bangsa Madian, dan seterusnya. Sedangkan Nabi Muhammad diutus kepada seluruh manusia dan jin. Jadi al-alamin itu ya maksudnya itu, kepada yang Nabi diutus kepada mereka, ya kepada kita. Makanya kalau para ulama yang di dalamnya ada iman, terkadang mereka itu baca Al-Quran nangis, lagi sholat nangis. Rasulullah, para sahabat baca Al-Quran nangis. Seperti dalam hadis disebutkan, Rasulullah meminta dibacakan Al-Quran kepada salah seorang sahabatnya. Kemudian sahabatnya mengatakan, ya Rasulullah, apa saya baca Quran kepadamu sedangkan Al-Quran diturunkan kepadamu? Maka Nabi mengatakan, saya ingin mendengar Al-Quran dari orang lain. Kemudian dibaca Al-Quran ya. Sampai kepada suatu ayat, Nabi mengatakan hasbu, cukup. Kemudian orang yang membaca itu berhenti ya, melihat wajah Nabi menangis. Begitu juga para sahabat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, beliau mudah sekali menangis ketika membaca Al-Quran. Maka ketika Nabi meminta Aisyah untuk menyuruh Abu Bakar mengimami sholat ketika Nabi sedang sakit, Nabi minta Abu Bakar mengganti Nabi untuk menjadi imam. Ya, Aisyah mengatakan, ya, jangan Abu Bakar, karena Abu Bakar dia nggak bisa baca Al-Quran karena menangis itu. Ya, nggak bisa berat, ya, maksudnya berat ketika membaca Al-Quran. Tapi Nabi tetap meminta Abu Bakar untuk mengimami sholat. Begitu juga para ulama salaf, karena mereka paham. Dan banyak di zaman dulu orang bermaksiat kemudian berhenti dari maksiatnya karena mendengar bacaan Al-Quran. Ya, kalau tidak salah Fudail bin Iyad rahimahullah, beliau kan dulunya sebelum taubat, sebelum hijrah, beliau perampok ya, atau mencuri. Suatu hari ketika sedang melakukan pencurian, mendengar bacaan Al-Quran, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Surat Al-Hadid. Apakah belum tiba masanya, belum datang saatnya untuk orang yang beriman hatinya menjadi khusyuk, menjadi lembut dengan zikrullah, yaitu Al-Quran. Mendengar ayat itu maka hidayah masuk ya, dan beliau menjadi seorang abid, seorang alim, seorang ulama yang zuhud, yang berilmu. Ya, kalau masalah itu Fudail bin Iyad rahimahullah. Jadi Al-Quran adalah zikrul lil alamin, ayat tadzkirun lil alamin. Al-alamin man bu'itsa ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat lil alamin, untuk sekalian alam. Nah, al-alamin di sini maksudnya yang Nabi diutus kepada mereka. Begitu juga dalam surat Al-Furqan, tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Baik.
In huwa illa dzikrul lil alamin liman syaa'a minkum ayyastaqim. Liman syaa'a, bagi orang yang syaa'a, berkeinginan, minkum, di antara kalian, an yastaqim, untuk istiqomah, menempuh jalan yang lurus. Maksudnya Al-Quran itu, in huwa illa dzikrul lil alamin, bukanlah Al-Quran itu melainkan peringatan bagi seluruh alam. Kemudian dalam ayat berikutnya ditaksis, dikhususkan, bagi seluruh alam itu bagi siapa? Liman syaa'a minkum an yastaqim. Al-Quran itu peringatan bagi orang yang mau lurus. Jadi bagi yang mau saja, yang nggak mau ya nggak bisa. Makanya orang kafir, bagaimanapun mereka dibacakan Al-Quran, nggak ada gunanya. Jadi Al-Quran itu petunjuk, peringatan bagi seluruh alam, yaitu bagi yang mau. Liman syaa'a minkum ayyastaqim. Bagi siapa di antara kalian yang ingin istiqomah, menempuh jalan yang lurus. Nah, maka Syekh Al-Utsaimin mengatakan liman syaa'a dalam ayat ini merupakan badal, hadhil jumlah badalun mimma qablaha. Kalimat ini liman syaa'a minkum an yastaqim ini badal dari yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu lil alamin. In huwa illa dzikrun lil alamin. Lakinnaha bi'adatil amil wa huwa illa ka'annahu qala in huwa illa dzikrun liman syaa'a minkum an yastaqim. Jadi seolah-olah Allah berfirman, Al-Quran ini atau bukanlah Al-Quran ini melainkan peringatan bagi orang yang mau untuk menempuh jalan yang lurus. Jadi liman syaa aja, bagi siapa yang ingin saja. Yang nggak ingin nggak bisa. Fa khassa ba'da ta'mim, maka Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan setelah mengumumkan. Yang mengumumkannya mana? Lil alamin. Al-Quran itu peringatan bagi seluruh alam, itu umum. Yang umum itu kemudian dikhususkan liman syaa'a, untuk seluruh alam yang ingin. Itu namanya mengkhususkan setelah mengumumkan. Wa amma man la yasha'ul istiqomah fa innahu la yatadzakkaru bihadzal Qur'an. Adapun orang yang tidak ingin istiqomah, maka dia tidak bisa mengambil peringatan, tidak bisa diingatkan dengan Al-Quran, wala yantafi'u bihi, dan tidak bisa mengambil manfaat dari ayat-ayat Al-Quran. Jadi yang tidak mau, dia tidak akan bisa mengambil manfaat dari Al-Quran. Sebagaimana Allah berfirman, inna fi dzalika ladzikra. Sesungguhnya pada ayat-ayat Al-Quran itu ladzikra, benar-benar ada peringatan. Bagi siapa? Liman kana lahu qalbun, bagi orang yang ada hati terhadap Al-Quran. Au al-qasam'a, atau dia melemparkan pendengarannya, menyimak, mendengarkan, wa huwa syahid, dan dia menyaksikan. Jadi ketika Al-Quran dibaca, hatinya ada, telinganya mendengar, mata menyaksikan. Al-Quran itu peringatan bagi orang yang seperti itu. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Yang tidak begitu, yang nggak bisa mengambil manfaat dari
Al-Qur'an. Fal insanul ladzi la yuridul istiqomata la yumkinu an yantafi'a bihadzal Qur'an. Maka orang yang tidak ingin istiqomah tidak mungkin mengambil manfaat dari Al-Qur'an ini. Ini makna liman syaa minkum ayastaqim. Selanjutnya Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan tentang masalah al-masyiah, kehendak. Karena dalam ayat ini ada firman Allah Ta'ala liman syaa, bagi siapa yang menghendaki atau yang ingin. Ya, berarti makhluk itu juga punya kehendak, punya masyiah, punya iradah. Beliau mengatakan, walakin idza qala qailun hal masyiatul insani bi ikhtiyarihi. Kalau ada orang bertanya, apakah kehendak manusia itu bi ikhtiyarihi, dengan kehendak dia, artinya dengan kesadaran dia. Orang punya keinginan, apakah keinginan itu karena pilihan dia? Fanaqulu na'am masyiatul insan bi ikhtiyarihi. Maka kita katakan ya, masyiah orang atau kehendak manusia itu dengan pilihan dia sendiri. Artinya dia memilih dengan kesadaran dia. Dengan kesadaran dia artinya tidak ada yang memaksa dia. Tidak ada yang memaksa, tidak ada yang menyetir dia seolah-olah dia itu seperti robot yang hanya bergerak mengikuti arah yang menggerakkannya. Enggak begitu. Kehendak manusia itu dengan pilihan dia sendiri. Seperti misalnya kita lapar nih. Kita lapar. Ada dua pilihan. Ada pilihan pertama kita cari makan supaya laparnya hilang. Pilihan kedua kita diem aja sampai mati, gitu kan? Terus kita milih yang mana? Milih cari makan. Nah, kita milih makan tuh keinginan kita atau kita ini seperti robot dijalankan sendiri? Yaitu pilihan kita, jelas. Kita bisa cari makan, kita juga bisa diam. Kita sakit nih, kita nggak kuat nahan sakitnya, kita bisa diem aja, bisa juga kita nyari obat, ya kan? Ketika kita pergi ke apotek misalkan nyari obat, nah keinginan kita itu pilihan siapa? Yang pilihan kita. Ya. Yang pilihan kita itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di ayat berikutnya Allah berfirman, wa ma tasyauna illa ayyasha. Tidaklah kalian berkehendak melainkan kehendak kalian itu sejalan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena betapapun kuat keinginan kita, kalau tidak sesuai dengan kehendak Allah, terjadi atau tidak? Tidak. Kita pengen nyari makan untuk menghilangkan lapar kita. Betapapun kita berusaha dengan sungguh-sungguh cari makan, kalau Allah berkehendak lain, dapat nggak makanannya? Enggak. Tetap lapar, bahkan mungkin meninggal. Yang berlaku adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kehendak kita berkesesuaian dengan kehendak Allah, maka terjadi. Tapi kalau tidak, maka yang berlaku adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kembali ke sini ya. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwa kehendak manusia itu pilihan dia sendiri. Allahu azza wa jalla ja'ala lil insani ikhtiyaran wa iradah. Maka Allah menjadikan bagi manusia itu ikhtiar dan iradah. Jadi kita ini bisa memilih dan bisa punya keinginan. Insya'a fa'al wa insya'a lam yaf'al. Kalau kita ingin kita lakukan, kalau kita ingin kita juga bisa tidak lakukan. Ya.
Kita bebas punya kehendak. Ya. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, "Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur." Yang mau iman silahkan iman, yang mau kafir silahkan kafir. Terserah aja. Cuma masing-masing pilihan ada konsekuensi. Yang iman ya nanti insya Allah masuk surga, yang kafir ya udah pasti masuk neraka. Itu pilihannya. Silahkan, mau iman silahkan, mau kafir silahkan. Artinya ketika Allah berfirman seperti itu menunjukkan bahwa makhluk itu punya pilihan, punya kehendak. Kan nggak mungkin Allah berfirman silahkan memilih iman, memilih kafir, terus kita memilih nggak bisa. Kan nggak mungkin kayak gitu. Kayak antum nyuruh bawaan antum tolong lakukan ini, tapi dia nggak bisa melakukannya. Itu namanya perintah bodoh. Nyuruh sesuatu tapi yang disuruhnya nggak mungkin bisa melakukan itu. Nah, ketika Allah berfirman yang mau beriman silakan beriman, yang mau kafir silakan kafir, itu menunjukkan bahwa kita bisa memilih. Nah, maka keyakinan sebagian kelompok sesat yang meyakini bahwa manusia itu nggak punya kehendak, kita ini ibarat apa? Robot ya, hanya mengikuti kehendak Allah. Kita tuh nggak punya pilihan. Ini nggak benar. Itu kesesatan dan penyimpangan. Yang benar adalah manusia punya pilihan. Ya, dan dalilnya banyak. Li'annahu law lam yakun kadzalik lam takum al-hujjah 'alal khalqi alladzina ursilat ilaihim rusul bi irsalir rusul. Karena kalau tidak seperti itu, ya, maksudnya manusia itu nggak punya pilihan, maka hujjah tidak tegak ya kepada makhluk yang mana para rasul diutus kepada mereka. Maksudnya kalau kita ini nggak punya pilihan, kita ini hanya mengikuti kehendak Allah, ya berarti Allah itu zalim. Allah zalim. Orang masuk neraka, ya berarti Allah zalim. Karena semua yang dilakukan oleh manusia itu hanya mengikuti kehendak Allah. Manusia tidak diberi pilihan. Itu zalim. Kalau seperti itu, makanya yang benar tidak seperti itu. Artinya kita manusia, makhluk itu punya pilihan. Mau milih jadi orang baik bisa, mau milih jadi orang jahat bisa. Kembali kepada kita. Jadi kita ini nggak dipaksa, ya nggak dipaksa. Baik. Walaula dzalika maka al-irsalir rusuli hujjatun alaina. Kalau tidak seperti itu maka nggak ada gunanya Allah mengutus para rasul, Allah menurunkan Al-Qur'an tuh buat apa gitu. Orang kita ini cuma ngikutin kehendak Allah, yang Allah tetapkan masuk neraka ya masuk neraka, yang Allah tetapkan masuk surga ya masuk surga. Ya ngapain diutus rasul, ngapain diturunin Al-Qur'an kalau kita cuma ngikutin kehendak Allah. Gitu kan? Nah, jadi diutusnya Rasul, diturunkannya wahyu nggak ada gunanya. Mau kita cuma ngikutin Allah kok. Kalau Allah bilang masuk neraka ya masuk neraka, berarti nggak adil kalau kayak gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa manusia itu Allah kasih pilihan, ya. Allah kasih ikhtiar, Allah kasih iradah, Allah kasih masyiah. Baik. Wa kullu insanin ya'rifu annahu idza arada an yadhhaba ila Makkah fa huwa bi ikhtiyarihi wa idza arada an yadhhaba ila al-Madinah fa huwa bi ikhtiyarihi wa idza arada an yadhhaba ila Baitul Maqdis fa huwa bi ikhtiyarihi wa idza arada an yadhhaba ila Riyadh fa huwa bi ikhtiyarihi aw ila ayyi shay'in arada fa huwa bi ikhtiyarihi la yara an ahadan adbarahu alaihi.
Dan setiap kita mengetahui bahwasanya kalau orang pengen ke Mekah berarti itu pilihan dia. Orang pengen ke Madinah itu pilihan dia, pengen ke Baitul Maqdis, Palestina, pengen ke Riyadh, itu pilihan dia sendiri. Tidak ada yang meyakini bahwa dia melakukan itu karena dipaksa. Ya, dipaksa orang. Ya, enggak ada. Iya enggak? Ya, antum misalkan ke Mekah, kok saya di Mekah gitu kan, enggak ada kan? Saya dipaksa. Siapa yang maksa enggak tahu, ada kekuatan yang saya enggak ada keinginan ke sini, enggak ada yang kayak gitu. Ketika dia ke Mekah itu pilihan dia sendiri, enggak ada yang memaksa dia. Begitu juga dengan ketaatan. Kita bisa sholat, bisa juga tidak sholat, kita yang menentukan. Enggak, misalnya ketika sholat, oh saya ini dipaksa Allah, atau ketika saya enggak sholat itu takdir Allah, saya dipaksa Allah sehingga saya enggak sholat. Enggak seperti itu. Ya, man arada an yaquma bi ta'atillah fa huwa bi ikhtiyarihi wa man arada an ya'siyallah fa huwa bi ikhtiyarihi. Siapa yang melakukan taat itu pilihan dia, siapa yang maksiat itu juga pilihan dia. Falil insani masyiah. Maka manusia itu punya kehendak. Walakin na'lamu ilmal yakin annahu ma syaa syai'an illa wa qad sya'ahu Allah min qabl. Akan tetapi kita mengetahui dengan pengetahuan yang yakin bahwasanya tidaklah seseorang berkehendak sesuatu melainkan Allah sudah berkehendak sebelumnya. Maksudnya kehendak seseorang yang kemudian terjadi itu menunjukkan Allah pun berkehendak seperti itu. Ya, seperti hari ini kita punya niat, punya kehendak untuk datang ke sini, ya enggak? Dan datang terjadi di sini, itu artinya Allah juga berkehendak kita untuk datang ke sini. Karena kalau kita berkehendak datang ke sini, tapi Allah tidak berkehendak, nyampe ke sini enggak sampai. Ya, makanya banyak orang mau ke sini, nyampainya ke rumah sakit, bahkan nyampainya ke pemakaman, banyak. Ya. Orang niatnya mau pulang kampung, kan nggak nyampe ke kampung. Ya. Kampung halaman, nyampainya ke kampung akhirat. Ya. Kembali untuk selama-lamanya. Nah, itu artinya ada kehendak kita, ada juga kehendak Allah. Kehendak kita bisa terjadi, bisa tidak. Yang terjadi berarti itu sesuai dengan kehendak Allah. Yang tidak terjadi berarti itu belum dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira seperti itu kesimpulannya. Liman syaa minkum ayastaqim. Ya, ayat-ayatnya banyak, di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 253. Walau sya'allahu maqtatalal ladzina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu walakin tarafu. Faminhum man amana wa minhum man kafar. Baik. Sedikit lagi. Fa in qala qailun idan lana hujjatun fil ma'siyah li'annana masyi'naha illa ba'da an sya'ah Allah. Kalau orang berkata, kalau begitu kita bisa berhujjah dengan maksiat. Maksudnya ketika kita maksiat, bikin dosa, nanti di akhirat kita bisa berhujjah. Ini kan kehendak Allah. Karena kalau kita bermaksiat dan terjadi maksiat, berarti kan Allah juga berkehendak, ya enggak? Tadi kan sudah kita sebutkan, kalau kita berkehendak kemudian terjadi, berarti itu Allah juga berkehendak. Nah, ketika orang melakukan dosa, misalkan mencuri, terjadi pencurian, berarti itu takdir Allah. Nanti kita bisa berhujjah dengan takdir. Nah, al-jawab annahu la hujjata lana li'annana lam na'lam anna Allah sya'aha illa ba'da'an fa'alnaha. Jawabannya, kita tidak bisa berhujjah seperti itu. Kenapa? Karena kita tidak tahu kehendak Allah kecuali setelah terjadinya.
Contoh nih, kita mau maksiat nih, orang misalkan mau berzina, orang mau berzina misalkan, tahu nggak dia kehendak Allah nanti saya zinanya jadi atau nggak? Tahu nggak? Nggak tahu kan? Bisa saja nggak jadi. Di tengah jalan misalkan ada satpol pp misalkan, akhirnya dia kabur nggak jadi. Jadi kapan dia tahu bahwa zina itu takdir Allah? Setelah terjadi. Sebelum terjadi perzinahan, dia nggak tahu takdir Allah itu apa. Orang ketika mau maksiat, tahu nggak nanti maksiatnya terjadi atau tidak? Nggak tahu. Artinya dia tidak tahu bahwa takdir Allah itu terjadi atau tidak perzinahan tersebut. Nah, sesuatu yang dia tidak tahu bahwa itu akan terjadi, bagaimana bisa itu dijadikan sebagai alasan? Jadi nggak bisa kita berhujah dengan takdir Allah. Misalkan nanti di akhirat ditanya, kenapa kamu berzina? Takdir Allah. Nggak bisa. Karena sebelum dia berzina, dia nggak tahu bahwa itu takdir Allah, ya kan? Tahu takdir Allah itu setelah terjadi. Terjadilah perzinahan, nah, baru itu takdir. Bagaimana dia berhujjah, beralasan dengan sesuatu setelah terjadi? Artinya sebelum terjadi berarti itu kan pilihan dia, ya enggak? Orang mau berzina nih, berarti dia sudah ada keinginan sampai terjadilah perzinahan. Nah, berarti itu keinginan dia, kemudian setelah terjadi itu kehendak Allah. Artinya sebelum terjadi perzinahan, orang itu memang sudah ada niat untuk berzina. Jadi dia tidak bisa, kalau bahasa kita itu mengkambing hitamkan takdir Allah. Tidak bisa. Tidak bisa berhujah dengan takdir. Sebagaimana itu disampaikan oleh Nabi Adam alaihissalam ketika Nabi Musa berdebat dengan Nabi Adam, yang maknanya kira-kira Nabi Musa itu mengatakan, wahai Adam, kita ini tinggal di bumi karena kesalahan kamu. Kalau bukan kesalahan kamu, kita ini tinggal di mana? Di surga. Maka Nabi Adam mengatakan, kenapa kamu mencela sesuatu yang sudah Allah takdirkan? Ya, artinya kita ini memang sudah ditakdirkan untuk tinggal di bumi. Ya, itu ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak bisa dibantah, tidak bisa dijadikan hujah atau alasan. Jadi maksiat ya maksiat, ya, takdir ya takdir. Itu dua hal yang berbeda. Tapi barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Nanti masih ya, pembahasan tentang masyiah ini masih panjang. Ya, sama nanti satu ayat lagi, wa matasyauna illa ayasyaallah rabbul alamin. Insyaallah kita selesaikan di pertemuan berikutnya. Setelah itu nanti masuk ke surat Al-Infitar. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kalau ada yang bertanya silakan. Ada pertanyaan? Ibu-ibu ada? Ya. Ya.
Ya, yaitu ada hadis yang sahih ya, dibawakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Arba'in, hadis yang keempat ya, tentang awal mula penciptaan manusia. 40 hari dalam keadaan nutfah, kemudian 40 hari alaqah, kemudian 40 hari mudghah, 120 hari, 4 bulan. Setelah itu ditiupkan ruh, kemudian ditulislah atau malaikat diperintahkan untuk mencatat ya, bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa saqiyun aw sa'id. Ya, diperintahkan untuk mencatat takdirnya ya, tentang rezekinya, kemudian amalannya, ajalnya, wasaqiyun aw sa'id, termasuk ditulis apakah dia termasuk orang yang celaka, artinya penghuni neraka, aw sa'id, atau dia termasuk orang yang bahagia, penghuni surga, dicatat takdir. Nah, artinya benar bahwa takdir itu sudah tercatat ya. Jadi apa yang akan terjadi dari awal sampai akhir, sampai orang penghuni surga masuk surga, penghuni neraka masuk neraka, semuanya sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Jadi mengimani takdir itu kan salah satunya, iman kepada takdir itu salah satunya adalah mengimani pencatatan Alkitabah, bahwa takdir itu sudah Allah tulis. Ya kan, dalam hadis Allah memerintahkan kepada kolam, uktub, tulislah. Maka kolam itu bertanya, wa ma'aktub, apa yang saya tulis? Allah berfirman, tulislah takdir semuanya dari awal penciptaan sampai akhir. Lalu ditulislah takdir-takdir itu, besok akan terjadi apa, lusa terjadi apa, si fulan umurnya berapa, semua sudah tertulis ya. Nah, kadang orang suka beralasan kalau nasib kita itu sudah tertulis, sudah ditentukan, ya udah diem aja kan gitu kan. Ya, jawabannya yang tadi, kita tahu nggak takdir kita? Kan nggak tahu ya. Kita ini ke surga atau ke neraka, tahu nggak? Nggak tahu. Itu masalahnya, kita nggak tahu takdir kita. Jadi kita nggak bisa beralasan dengan takdir. Nanti di akhirat misalkan, ya Allah kenapa saya masuk neraka? Atau kenapa engkau takdirkan saya masuk neraka? Ya nanti Allah jawab, emangnya kamu tahu takdir kamu sebelum terjadi, sebelum kamu masuk neraka? Kan nggak tahu. Artinya sebelum kamu hari ini masuk neraka atau dimasukkan ke neraka, kamu punya kesempatan untuk beramal, punya nggak? Punya. Tapi kamu nggak beramal, kamu diem aja. Ya udah masuk neraka jadinya. Nah, seperti itu. Jadi kita tahu takdir kita masuk surga atau masuk neraka itu kapan? Ya nanti di akhirat. Di dunia kita nggak tahu. Nah karena nggak tahu, maka Nabi bersabda, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Berbuatlah, beramallah, karena setiap orang akan dimudahkan menuju takdirnya. Kalau takdirnya penghuni surga, insya Allah dimudahkan mengamalkan amalan-amalan kebaikan. Kalau takdirnya penghuni neraka, ya dia akan dimudahkan menuju ke sana. Ya, tapi dimudahkan itu bukan artinya dia dipaksa, tidak. Orang dimudahkan berbuat maksiat, berarti dia dipaksa? Tidak. Orang berbuat maksiat itu ya pilihan dia sendiri. Bahkan kadang Allah itu ingin menyelamatkan pelaku maksiat. Ya, misalkan pencuri. Kadang orang itu pertama kali mau mencuri dia takut. Ya, dia takut. Dia menyusun rencana tapi dia takut. Allah tuh kadang ngirim sinyal-sinyal agar dia tuh nggak jadi mencuri. Tapi kalau orangnya nekat, keinginannya kuat, ya sudah terjadilah pencurian. Tapi Allah selamatkan dia. Allah selamatkan. Maksudnya pencuriannya berhasil tanpa diketahui orang. Besok nyuri lagi, kadang ditegur oleh Allah. Ya, ada yang ngeliat misalkan, tapi dia masih lolos. Nah itu tuh peringatan agar dia berhenti. Tapi dia nekat mencuri lagi.
Ya udah, dia dikeroyok massa, dibakar, ya, meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Nah itu pilihan siapa? Pilihan dia. Allah sudah ngasih pengingat-pengingat, tapi dia tidak ingat. Ya, terlalu kuat keinginan dia untuk berbuat maksiat, sehingga pengingat-pengingat Allah itu dia abaikan. Nah, semua orang tuh begitu. Begitu juga orang yang calon penghuni surga, Allah kasih itu hidayah, tanda-tanda hidayah, terus dia sambut. Ya, datang orang ngajak ngaji, dia mau, ini dapat hidayah sampai nanti, ya, sampai ke surga. Seperti itu. Jadi takdir itu betul sudah ada, sudah tercatat, termasuk takdir kita nih surga atau neraka sudah ada. Cuma masalahnya kita nggak tahu takdir kita itu apa, jadi nggak bisa mengandalkan takdir. Ya, beramal saja. Nah, wallahu a'lam. Baik, cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.